Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini Pak Sarif? Alhamdulillah sehat. Bapak juga? Alhamdulillah saya baik juga. Oh iya Pak Sarif, saya mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktu dan aktivitas Bapak. Kebetulan kan kita sudah berbicara kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik, yang mana supervisi akademik ini adalah suatu proses memberdayakan berupa pengembangan diri yang tujuannya untuk meningkatkan performa guru dalam mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Di mana supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, untuk percakapan kali ini kita ada di tahap observasi, di mana dalam tahap ini kita akan berbicara bercakap-cakap yang tujuannya adalah mengetahui sejauh mana persiapan yang Bapak sudah siapkan dalam rangka itu melaksanakan pembelajaran. Ya Pak ya. Oke, nanti Bapak yang mengajar, saya yang menjadi supervisor. Nah, sekarang kira-kira nih setelah kita bercakap-cakap, apa nih yang Bapak harapkan dari pra-observasi ini? Baik Pak, yang saya harapkan dari percakapan ini mudah-mudahan saya menjadi lebih siap lagi dalam belajar, dan juga saya jadi lebih tahu lagi apa yang harus saya siapkan dan kebutuhan apa saja yang harus saya siapkan agar pelaksanaan pada saat observasi nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik Pak, Bapak mengajar PKN kan ya? Oh iya. Nah, pembelajaran kali ini kira-kira nih materi apa yang akan Bapak sampaikan? Hari ini kebetulan saya ada di kelas 8F, materinya tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Oh gitu ya Pak, baik Pak. Jadi pada mata pelajaran PPKN ini materinya adalah tentang semangat dan komitmen ya kebangsaan untuk memperkuat NKRI, gitu ya Pak? Betul. Oke, nah terkait materi tersebut nih, apa tujuan yang Bapak harapkan untuk bisa dicapai? Ada Pak, otomatis tujuan yang akan saya capai itu yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Yang kedua, siswa dapat menganalisis makna daripada semangat dan komitmen kebangsaan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Oke Pak, jadi tadi ada 3 tujuan ya yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, apa saja sih yang sudah Bapak persiapkan supaya tujuan tersebut dapat dicapai? Yang pertama RPP, yang kedua perangkat pembelajaran. Jadi RPP itu sebagai perangkat pembelajaran, yang kedua media pembelajaran, dan alat evaluasi pembelajaran. Apa ya? Kemudian dari yang sudah disiapkan tadi, mungkin Bapak bisa ceritakan nih bagaimana strategi Pak Sarif dalam menyampaikan materi kali ini tentang materi yang tadi disebutkan. Jadi begini Pak, sebelum saya memasuki kelas, sebelum saya memulai pelajaran, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pengait, dan otomatis di situ saya bisa mengamati keberagaman siswa ya, siapa saja yang memiliki kesiapan belajar, otomatis mereka memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Supaya dapat saya menentukan strategi yang baik dalam pembelajaran nanti, saya akan menggunakan metode GIM Pak, supaya pembelajaran terasa menyenangkan dan siswa juga antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan media yang lain seperti speaker, terus
untuk menambah penguatan pembelajaran juga saya akan melakukan tanya jawab dengan mereka sebagai pembelajaran nanti. Tadi saya melihat ada metode game gitu ya, kemudian perangkatnya sudah disiapkan juga, dan memang sangat bagus karena anak-anak rata-rata suka game ya, apalagi dilengkapi dengan musik. Selanjutnya ada strategi apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Saya akan memberikan tanya jawab kepada siswa dengan level kesukaran yang berbeda. Jadi agar antar siswa yang satu dengan yang lain dapat terlihat perbedaannya. Jadi dengan harapan saya semua siswa dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan itu dengan benar dan tepat, dan pada saat belajar pun mereka akan merasa senang. Wah, luar biasa Pak, dengan strategi yang Pak Sarip sudah sampaikan tadi, melihat kesiapan ya dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya Pak Sarip ini sudah menerapkan nih pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sudah bagus ya Pak. Selanjutnya nih, supervisi akademik ini kan berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Menurut Pak Sarip nih, kompetensi apa saja sih yang ingin Bapak capai bagi diri Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mengajar saya. Bagaimana supaya nanti materi pembelajaran saya mudah dipahami oleh siswa dan mereka menerimanya dengan menyenangkan. Selanjutnya juga saya ingin meningkatkan kemampuan membuat media pembelajaran digital untuk mendukung pembelajaran, dan saya juga ingin yang namanya meningkatkan kompetensi sosial emosional saya supaya dapat mempersiapkan diri saya sendiri atau siswa dalam mengelola diri dan fokus dalam pembelajaran itu sendiri. Bagus Pak. Jadi kalau tidak salah dengar ada 3 ya yang ingin Bapak kembangkan. 3 ya. Yang pertama tadi kemampuan mengajar, kemudian yang kedua adalah membuat media pembelajaran digital, dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi nih, kira-kira nih strategi apa sih yang Bapak akan lakukan untuk mencapainya? Rencananya strategi yang ingin saya gunakan itu saya mulai dari perencanaan dengan mempersiapkan perangkatnya terlebih dahulu, terus medianya juga saya akan memperkaya referensi melalui LKPD yang bervariasi dan alat evaluasinya. Untuk media pembelajaran itu sendiri, saya tertarik membuat modul yang rencananya saya akan buat melalui aplikasi Canva, dan untuk kompetensi sosial emosional saya akan sering berlatih yang akan saya pelajari dari internet. Oke Pak, ternyata Pak Sarip ini sudah menganalisis ya masalahnya, kemudian juga sudah bisa menemukan solusi pemecahannya, dan strateginya mengarah pada pembelajaran yang berpihak pada murid, serta sudah mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional. Baik Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Saya rasa cukup Pak. Nanti akan saya sampaikan jika ada pertanyaan atau hal yang akan dibicarakan nanti. Oke, baik Pak. Jika dirasa cukup, ntar lagi kan jam PPKN ya? Ya, betul. Dan nanti kita akan ke kelas 8M bersama-sama untuk melaksanakan observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, semoga kegiatan supervisi akademik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, wabarakatuh kepada semua. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN tentang materi pada saat minggu kemarin sebelum kalian libur kelas 9 ujian ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, akan di absen terlebih dahulu.
Yang tidak masuk K ini siapa? Siapa? Terus siapa lagi? Tadi ya? Ada juga tadi yang sekian ya, satu ya? Jadi untuk yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Terus yang dispen juga karena akan lomba mudah-mudahan dilancarkan dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi sebelum kita belajar tentang bab 6 ya, tentang judulnya memperkuat komitmen kebangsaan ya. Coba kita buku paketnya bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan ya. Ada ketemu di halaman 127. Ada? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak akan menjadi seorang dirijen. Saya menyanyikan. Kita mulai. Ya. Kita Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Untuk selanjutnya, coba sebelum kita belajar dengan materi, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang ada baiknya kita belajar untuk yang namanya meningkatkan penyegaran otak kita. Ya, di sini Bapak akan memberikan yang namanya metode latihan teknik stop. Ya, stop itu berasal dari 4 huruf S, T, O, P, di mana masing-masing memiliki makna tersendiri. Stop yang pertama huruf S. S bermakna stop, artinya berhenti. Berhenti apa? Berhenti dari segala kegiatan aktivitas kita. Berarti kita berhenti sejenak untuk meluangkan waktu dan segala kegiatan aktivitas kita. Stop yang kedua huruf T, atau di sini adalah think and
breathe, yaitu mengambil kita yang namanya kita mengamati atau mengambil nafas. Stop yang ketiga adalah huruf O, itu observe. Kita di sini kita mengamati perasaan, pikiran, ya kan? Dan yang terakhir, stop yang terakhir adalah P, adalah proses. Dimana kita melanjutkan aktivitas kembali yang tadi sempat tertunda. Paham? Bisa kita praktekkan sekarang? Oke, kita mulai. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama sekarang. Sebelum kita mulai, usahakan kalian duduk senyaman mungkin. Relax. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Buat nyaman. Coba duduk dengan tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atasnya. Relax. Usahakan senyaman mungkin. Silakan pejamkan mata atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax, senyaman mungkin. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Mari kita coba hidup mengambil nafas. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk, udara yang keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari kita bernafas kembali, menghirup kembali nafasnya. Bernafas lebih pelan dan dalam. Rasakan di saat perut mengembang dan di saat perut menipis saat bernafas. Mari kita bernafas dengan menggunakan hidung. Tariklah nafas dengan hidung. Mari kita mulai menghirup nafas. 1, 2, 3, 4. Keluarkan dengan hitungan 4 juga. 1, 2, 3, 4. Kita keluarkan nafas secara perlahan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati tubuh yang terasa lebih nyaman di saat kita mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Rasakan dan amati tubuh kalian. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari kalian. Hirup nafas secara perlahan dan keluarkan secara perlahan.
perasaan kalian saat ini? Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah kalian setelah ini lebih nyaman? Sekarang mari kita akhiri dengan satu kali nafas lebih panjang dan perlahan. 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka kembali mata kalian dan pandangan lurus kembali. Sekarang kita lanjutkan kegiatan pelajaran kembali. Oke, sudah merasakan perbedaannya? Oke, yuk kita tepuk tangan buat bersama, yuk. Jadi itu salah satu metode untuk menenangkan diri, ya, agar kalian lebih nyaman lagi dalam belajar. Jadi pada saat menerima pelajaran, lupakan semua masalah kalian, lupakan semua problem kalian, kita jadi fokus ke pelajaran. Jadi bab 6 ini, coba buka bukunya bab 6 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sudah? Ya. Dari bab 6 ini kemarin sudah dibicarakan, ya, tujuan dari pelajaran bab 6 ini yang akan kalian dapatkan. Satu, kalian yaitu dapat memahami tentang sebuah arti daripada komitmen. Kalian juga dapat memahami arti sebuah kebangsaan. Terus tujuan selanjutnya kalian dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah kalian sebagai seorang siswa dalam memperkuat komitmen kebangsaan. Dan yang terakhir di sini tujuannya adalah kalian dapat mempraktekkan, ya, bagaimana cara memperkuat komitmen kebangsaan yang ada dalam diri kalian sebagai pelajar. Jadi di sini sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Artinya dimanapun kalian berada, kalian tetap harus bangga. Oh iya, saya orang Indonesia. Bagaimana tradisi-tradisi Indonesia itu yang harus kita jaga dan harus kita lakukan dimanapun kita berada. Orang Indonesia terkenal dengan karakternya yang bagus, tata keramanya yang tinggi, dan toleransinya yang bagus. Itu yang harus kalian perhatikan dimanapun kalian. Oke, kemarin kita sudah bahas bagian A dan bagian B. Sekarang kalian buka tentang bagian C, yaitu bagian C. Bagian C tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Oke, diharapkan kalian di sini sudah paham, ya, tentang pengertian daripada sebuah komitmen kebangsaan. Lihat bukan bagian C halaman 139, ya, 139. Sudah. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah apa? Adalah bagaimana kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, segi politik, segi pertahanan, segi keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Bapak sini ada review. Dibuka, ditutup, open ke temannya. Dibuka, ditutup, open ke temannya. Pada saat kalian berhenti kalian dan musik berhenti, berarti kalian harus maju ke depan untuk menjawab. Oke. Jadi Bapak juga nggak tahu kamu siapa nanti yang maju, ya, paham? Dibuka, ditutup lagi, open. Buka, tutup lagi, open. Paham ya? Saya akan mulai dari
Silakan. Dibuka, ditutup. Kalau betul lagu habis. Betul nggak? Ada siapa? Juli. Ya, Juli ke depan. Siap menjawab pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang. Kamu hafal Pancasila? Ya, sebutkan Pancasila. Ya. Keras. Lagi, keras juga masih. Oke, ya tepuk tangan buat Juli. Tadi di mana Bu Julia? Oke, sekarang kita lanjut sampai musiknya habis. Ya, ke depan. Pak, ada yang ingat? Satu temannya? Ya. Tuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia hari ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang menyatakan pembinaan kebangsaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Oke, tepuk tangan. Ya. Jadi kenapa kalian disuruh kita untuk membaca proklamasi dan Pancasila? Karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang negara kesatuan Republik sebagai satu kesatuan. Artinya negara Indonesia itu tidak akan ada tanpa adanya proklamasi. Dan negara Indonesia tidak akan dapat berdiri tanpa adanya dasar-dasarnya. Apa ideologinya, dasarnya itu Pancasila. Sekarang kita lihat Indonesia sebagai satu kesatuan politik, di mana Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, di mana Pancasila tersebut yaitu berfungsi untuk melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Apa tujuan nasionalnya? Tujuan nasional Indonesia apa? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban. Itu tujuan daripada nasional bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu bangga dan selalu melakukan yaitu sila-sila dari Pancasila. Apa yang pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lakukan apa? Memiliki agama. Ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Apa saja? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu dasar daripada kita melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kita memiliki agama, apalagi kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tindakan kita? Yaitu bersikap adil, bersikap baik kepada sesama, menolong temannya yang sedang berusaha. Ya, itu. Begitu juga sila ketiga, keempat, dan sila kelima. Nah, setelah Pancasila itu kita laksanakan, artinya kita sudah yakin nih Pancasila berarti sesuatu yang mendasari kehidupan dan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila cocok dengan Indonesia? Karena berasal dari bersumber daripada tingkah laku dan kepribadian bangsa Indonesia asli ya. Maka dari itu kita sesama warga Indonesia otomatis akan tumbuh yang namanya sikap persatuan. Dasarnya apa? Kita kok bisa bersatu? Dasarnya yaitu dia di situ. Oh, kita adalah merasa senasib. Lihat bukunya ada nggak? Apalagi setelah senasib? Sebenang. Apalagi? Sebangsa dan setanah air. Apalagi? Serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Ingat, wilayah Indonesia dari mana sampai mana? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke luas gak? Luas. Dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung menjadi satu Indonesia. Jadilah lagu kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, itu pengertian sederhana daripada Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Bagaimana nanti kita akan menghadapi 2024 yaitu pesta politik demokrasi Indonesia itu apa? Adanya pemilu ya kan? Pemilihan umum. Kamu sudah berhak pilih belum? Belum. Kenapa belum? Belum punya KTP, belum cukup umur. Ya, belum 17 tahun. Nanti setelah 17 tahun kamu punya KTP, kamu baru bisa ikut yang namanya pemilu. Ya. Itu. Terus yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah.
wilayah Indonesia yang tadi sudah kita janjikan dari Sabang sampai Merauke dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan satuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini akan menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti bagaimana? Berarti kita Indonesia itu kita beragam, ya. Contoh di kelas ini aja beragam. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Padang, ada yang dari Batak, ya kan? Ada yang dari Lampung, beragam. Bahasa daerahnya beragam juga kan? Ya. Tapi untungnya Indonesia itu punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu untungnya kita menggunakan bahasa persatuan. Jadi antar suku kita dapat berbicara satu dengan lainnya. Jadi wilayah Indonesia yang terpisah-pisah itu dengan adanya bahasa persatuan, maka tidak akan terasa perbedaan itu. Semua sama, semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan martabat dan derajat serta kewajiban yang sama. Itu ya, sama-sama. Jadi diharapkan dengan seperti itu akan muncullah yang namanya sikap-sikap toleransi, ya kan? Sikap-sikap yang namanya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau orang masing-masing. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada berarti Bapak yang nanya. Manfaatnya apa yang kalian dapat dengan kalian mempelajari Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah? Tanggung jawab wasis. Manfaatnya apa? Manfaat kita mempelajari Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Ya, untuk mempersatukan bangsa. Ini, apa lagi? Kita jadi tahu, ya, akan satu kesatuan politik dan satu kesatuan wilayah yang ada di Indonesia. Karena memang Indonesia itu luas, Indonesia banyak, ya, banyak. Politiknya itu luas, jadi kita juga harus tahu, oh ternyata Indonesia itu tidak sekecil yang ada di taman mini, ya kan? Artinya kita mudah-mudahan nanti kalian banyak duit, kalian bisa keliling Indonesia, ya kan? Biar tahu mulai dari Aceh seperti apa kehidupannya, ya kan? Sampai ke Papua sana seperti apa kehidupannya, itu. Jadi biar kita tahu, oh ternyata bertemu dengan orang banyak di luar suku kita ternyata menyenangkan, ya kan? Jadi kita dapat menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Tolong disimpulkan tidak? Kesimpulan daripada kita mempelajari Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Indonesia terdiri dari berbagai macam bahasa, agama, ras, dan budaya. Dan itu semua merupakan satu kesatuan yang setuju dengan kesimpulan tidak? Oke, nanti kalau setuju kita dapat tarik kesimpulan Indonesia merupakan negara yang beragam, di mana semua keberagaman itu bukan menjadikan sebuah perbedaan, tapi kita jadikan sebagai kekayaan. Kekayaan siapa? Kekayaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, itu saja untuk pelajaran hari ini. Ya, Bapak-bapak cukup.
Untuk selanjutnya kalian pahami lagi, jangan lupa kalian bahas Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Kabar dan cukup apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Sarif, terima kasih sudah berbagi. Kita baru saja menyelesaikan proses tahapan observasi dalam supervisi akademik ini. Nah, berarti sudah 2 tahapan yang kita lakukan, yaitu pra-observasi dan observasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi. Bagaimana nih perasaannya Pak Sarif setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas 8 ya? Alhamdulillah Pak. Perasaan saya sih lega dan senang karena saya lebih menikmati proses pembelajaran dan anak-anak pun terlihat semangat. Oke, betul sekali Pak. Tadi saya memperhatikan ya anak-anak di kelas begitu aktif, mereka semangat mengikuti pembelajaran Bapak. Apalagi tadi ada game ya. Kemudian menurut Bapak nih apa saja sih yang perlu dibincangkan nih pada tahap pasca observasi ini? Menurut saya yang perlu dibincangkan itu kita sharing Pak, atau refleksi mengenai pembelajaran yang tadi sudah saya laksanakan tadi. Kira-kira mana yang sudah baik dan kira-kira mana yang masih kurang atau masih yang perlu diperbaiki lagi. Betul Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak nih dalam pembelajaran yang sudah tadi dilaksanakan, tujuan yang diharapkan sudah tercapai belum? Insya Allah sudah, karena dari 3 tujuan tadi itu sudah menurut saya sudah semua. Yang pertama kan siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong. Yang kedua, siswa dapat menganalisis makna, semangat dan komitmen kebangsaan. Dan yang ketiga, siswa juga dapat menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, saya tadi sudah melaksanakan tanya jawab terkait materi tersebut dan hasilnya mereka dapat menjawabnya dengan benar. Dan juga selain itu hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan itu mereka sudah menunjukkan pencapaian yang diharapkan. Oh, jadi sudah tercapai ya Pak ya. Oke, dari tadi yang sudah Bapak lakukan, menurut Bapak nih apa sih yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan pada pembelajaran tadi? Hal baiknya itu metodenya Pak, metodenya di mana siswa dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan juga media yang digunakan untuk mendukung fokus mereka dalam pembelajaran itu sudah memadai. Betul ya Pak ya. Tapi tentunya ada juga ya hal yang menurut Bapak tuh kurang baik atau perlu diperbaiki. Masih Pak, masih ada. Otomatis seperti di mana yang masih kurang menurut saya itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau terkait pembelajaran diferensiasi ini itu saya masih kurang maksimal. Oke, baik. Jadi menurut Bapak di situ ya kekurangannya. Nah, jika tahu itu sebagai kekurangan atau yang perlu diperbaiki, menurut Bapak apa upaya yang harus Bapak lakukan supaya kedepannya kekurangan tersebut dapat diatasi? Nah, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Yang dapat saya lakukan untuk kedepannya itu saya akan mencoba lebih mengeksplor lagi kemampuan saya, terutama dalam mendiagnostik kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya saya juga akan meningkatkan kompetensi kemampuan saya sendiri dengan mengikuti pengembangan diri seperti pelatihan atau bintek, atau serta saya berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat lainnya untuk berbagi pengalaman. Biasa, jadi ada beberapa hal ya yang ingin Bapak lakukan. Jadi Bapak juga ingin mengeksplor kemampuan, kemudian mengikuti pengembangan
mandiri seperti diklat dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira rencananya kapan nih Bapak akan realisasikannya? Insya Allah secepatnya Pak. Mungkin pada pertemuan pembelajaran berikutnya saya sudah mencoba untuk lebih meningkatkan lagi. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga dapat terrealisasi ya Pak, dan terjadi perbaikan baik proses maupun hasilnya. Nah, supaya perbaikan tersebut dapat menjadi komitmen Bapak dan Bapak konsisten melaksanakannya, siapa atau apa saja sih yang menurut Bapak nih dapat mendukung diri Bapak? Tentunya saya juga perlu dukungan Pak ya. Jadi saya tidak bisa sendiri, saya butuh dukungan dari orang lain, terutama dari pimpinan, yaitu kepala sekolah, dan juga dari rekan sejawat lainnya, dan teman-teman MGMP, dan juga rekan-rekan seperti Pak Sofyan ini. Wah, ya tentu saja Pak, saya sangat senang bisa berbagi ya dengan rekan sejawat, terutama dengan Pak Sarip, demi pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik. Pak Sarip, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah berbagi pengalaman dan ilmu sama saya. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Mudah-mudahan ya kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan melalui tahapan tadi praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini dapat meningkatkan performa kita sebagai guru sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Sarip ya. Sama-sama. Ya.